Jadi kalau ada yang bilang Projo meninggalkan Pak Jokowi, saya pikir ya keliru, karena hubungan Projo dengan Pak Jokowi masih berjalan dengan baik, dan Pak Jokowi pun malah memberikan selamat kan kepada Projo. Iya, iya. Ya, videonya kan jelas gitu ya. Pak Jokowi awalnya PDIP kan, Projo masuk nggak ke PDIP? Enggak. Enggak. Ya? Iya. Jadi kalaupun nanti Budi Ari masuk di partai politik dan dia mendapatkan kekuasaan, ya itu sah-sah aja, karena memang tujuan orang masuk partai politik ya adalah mendapat kekuasaan. Yang pasti secara logika tidak mungkin mereka masih menggunakan wajah Pak Jokowi yang sudah bukan presiden, Pak Jokowi yang pengurus partai yang berbeda, sedangkan mereka masuk di partai yang berbeda itu. Makanya di Indonesia ini keliru kalau ada yang mengatakan, partai oposisi. Kalau benar-benar ada partai yang menyatakan kami oposisi, jangan ikut pilkada. Halo sahabat-sahabat semua, kembali lagi bersama kami di program Persepsi. Saya Nugroho Habibi bersama juru bicara sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Garuda Garda Republik Indonesia, Bang Teddy Gusnadi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan memperbincangkan terkait dengan organisasi Projo nih. Nah, organ relawan Projo ini kan sudah baru saja menggelar kongres ketiga ya. Itu hasil itu memutuskan Budi Ari kembali lagi sebagai ketua umum nih Bang. Periode 2025-2030. Ya. Nah, ini ada beberapa hal yang menarik nih. Ormas Projo ini kan sangat identik dengan pemerintah sebelumnya Pak Joko Widodo ya. Bahkan sejumlah media itu melihat Projo ini kepanjangannya Pro Jokowi. Padahal Pak Budi Ari ini baru menepis itu. Nah, ini dengan dukungannya dulu ini kan ke Pak Jokowi, sekarang ke Pak Prabowo. Nah, ini ada banyak yang menyebut kira-kira dukungan ke pemerintahan Pak Prabowo ini bakal menjadi efek nggak bagi organisasi ini, baik dari segi yang dulunya pro ke Pak Jokowi, sekarang pindah haluan ke pro Pak Prabowo. Kira-kira seperti apa nih Bang? Ya, itu biasa ya. Apalagi kayak ormas dia memang mendukung pemerintah. Ganti dukungan lah ya. Dan dia berganti dukungan itu sesuatu yang wajar ya, sama kayak kita lah gitu kan. Kita dulu mendukung pemerintahan Pak Jokowi, setelah pemerintahan Pak Jokowi selesai ya kita mendukung pemerintahan Pak Prabowo gitu kan. Itu hal yang biasa. Tapi apakah pertanyaannya kan keterkaitan Pak Jokowi dengan Projo, ya kan? Ya jelas ya. Projo itu kan lahir karena ingin sebagai salah satu ormas atau organisasi yang bukan hanya dia sendiri kan, banyak kan? Banyak organisasi, gerakan-gerakan untuk mendukung Pak Jokowi sebagai presiden, gitu kan? Dan berjalan selama 10 tahun, bahkan lebih, artinya kan mereka mendukung sebelum Pak Jokowi jadi presiden ya. Artinya mereka ikut terlibat bagaimana agar supaya bisa memenangkan Pak Jokowi sebagai presiden. Ketika di 2024 Projo ini kan sudah jelas ya, mereka sudah izin juga ke Pak Jokowi bahwa pilihan Pak Jokowi ke Pak Prabowo kan. Artinya Projo ini sudah bekerja untuk Pak Prabowo sebelum Pak Prabowo jadi presiden. Nah, setelah Pak Prabowo menjadi presiden, ya tentu organisasi ini harus melebur juga menjadi organisasi yang mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Jadi ini sesuatu yang tidak aneh, karena memang tujuan dari awal Projo itu mendukung pemerintahan Pak Jokowi, dan ketika Projo diizinkan untuk mendukung Pak Prabowo, maka wajar kalau Projo itu akhirnya sekarang mendeklarasikan
untuk mengawal dan mendukung pemerintahan Pak Prabowo hingga selesai. Iya, Jadi oke. nggak ada masalah sih, apalagi kalau kita bisa melihat Projo ini malah sebelum menyatakan Dukungan. mendukung Pak Prabowo sebelum jadi presiden, itu sudah berdiskusi dengan Pak Jokowi, gitu kan. Artinya tidak ada masalah, dan ini memang sudah dipersilakan oleh Pak Jokowi. Oke. Jadi kalau ada yang bilang Projo meninggalkan Pak Jokowi, saya pikir ya keliru, karena hubungan Projo dengan Pak Jokowi masih berjalan dengan baik, dan Pak Jokowi pun malah memberikan selamat kan kepada Projo. Iya, iya. Ya, videonya kan jelas gitu ya. Jadi ya oke, nggak ada masalah. Oke, tapi ini kan ada ya gonjang-ganjingnya kan, itu kan digulirkan tetap kan. Nah, tapi yang perlu disoroti ini Ketua Projo ini ingin bergabung ke Gerindra, Pak. Budi Ari ini ingin gabung ke Gerindra. Kalau memang organisasi ini dulu dibentuk karena ingin mengawal Pak Jokowi, seenggaknya kan harusnya kan kalau bisa gabungnya ke PSI kan. Ya kan, secara nggak langsung, karena sekarang Pak Jokowi juga ingin membesarkan PSI. Nah ini kira-kira gimana? Apakah ini berseberangan atau enggak? Karena gabungnya ke Gerindra. Enggak dong. Jadi ini, Projo itu kan sebagai sebuah organisasi, beliau itu ketika mendukung dari awal Pak Jokowi, dia mendukung Pak Jokowi sebagai presiden, bukan sebagai partai. Oke. Ya. Nah, jadi akan menjadi pertanyaan itu adalah kalau dari awal Projo ini sudah berafiliasi dengan partai tertentu, gitu. Lalu ketika kekuasaan berpindah, dia berpindah partai, gitu kan. Nah ini kan enggak. Pak Jokowi awalnya PDIP kan, Projo masuk nggak ke PDIP? Enggak. Ya? Iya. Nah, jadi yang didukung oleh Projo ini adalah sosok ya Pak Jokowi, bukan partainya Pak Jokowi, ya. Oke. Kecuali waktu Pak Jokowi, Projo masuk PDIP. Setelah Pak Jokowi selesai keluar dari PDIP, masuk Gerindra. Nah, itu boleh dipertanyakan. Dan itu, kalaupun itu terjadi, ya itu sah-sah saja. Ya. Kalau terjadi pun nggak masalah. Kalaupun terjadi nggak ada masalah. Tapi ini kan nggak terjadi. Nah, artinya Projo ini di bawah kepemimpinan Budi Ari, dia punya hak untuk tentu keputusan organisasi kita harus hormati kan. Dia punya hak untuk mau masuk ke partai manapun. Karena kalau bicara Pak Jokowi berlabuh di mana, Projo harus masuk partai itu. Harusnya kalau kita bicara logika seperti itu, harusnya Projo masuk PDIP. Di awal. Di awal, ya kan. Nah, ini kan enggak gitu kan. Jadi bukan sebuah masalah sih. Oke. Toh itu ormas nih. Partai politik aja bisa kok. Lompat. Ya masa mereka nggak boleh gitu. Ya. Boleh-boleh aja. Nah ini uniknya ini kan penegasan ini kan juga dilakukan setelah Budi Ari ini dicopot juga kan dari Menteri Koperasi era Pak Prabowo. Kenapa tidak dukung sebelum itu? Udah dicopot malah dukung. Nah ini kira-kira kalau Bang Teddy melihat ini maknanya apa? Ya ini kan menandakan ya, ini kalau kita pakai logika recehan ya. Kalau kita pakai logika receh, harusnya dia nggak mendukung Pak Prabowo dong, harusnya. Iya dong. Udah dicopot Sudah kan? dicopot ngapain ya? Tapi yang dilakukan Budi Ari ini ya, secara organisasi adalah dia nggak ngeliat ke situ. Ya, dia memang melihat bahwa mereka sebagai organisasi karena sudah terlibat selama 10 tahun dalam urusan politik, apalagi Budi Ari sempat jadi menteri, ya memang mau tidak mau organisasi ini harus melebur menjadi sebuah partai politik, ya, keanggotaannya harus masuk partai politik karena mereka mengerti organisasi itu bukan kendaraan politik. Oke. Ya, organisasi ormas itu bukan kendaraan politik.
kendaraan politik yang sah di negara ini ya adalah partai politik. Sehingga Budi Ari dan kawan-kawannya ya masuk partai politik, apapun ya partai politiknya ya. Mereka harus masuk partai politik, tujuannya apa? Ya mendapatkan kekuasaan. Jadi kalaupun nanti Budi Ari masuk di partai politik dan dia mendapatkan kekuasaan, ya itu sah-sah aja karena memang tujuan orang masuk partai politik ya adalah mendapat kekuasaan. Kalau sampai ada orang bilang, wah Budi Ari mau masuk partai politik cuma pengen dapat apa? Ya, pragmatis, jabatan lah. Memang itu tujuannya gitu. Ngapain orang masuk partai politik terus nggak ada tujuan untuk mendapatkan kekuasaan? Ya mendingan jangan masuk partai politik gitu kan. Jadi kalaupun nanti akhirnya Budi Ari mendapatkan jabatan lagi di pemerintahan, ya itu sah-sah aja. Ini politik gitu. Iya. Karena tujuannya ya mendapatkan kekuasaan. Nah ini yang unik ini logo siluet Pak Jokowi itu diganti sama penegasan pernyataan bahwa Projo ini bukan Pro Jokowi tapi dari bahasa Sanskerta. Ini kira-kira menurut Bang Teddy sebagai bentuk apa mengeles atau seperti apa ini? Ya udahlah, kita udah ngelihat kan ada pernyataan dia dulu. Ya, Budi Ari mengatakan Projo itu ya Pro Jokowi gitu kan. Terus sekarang Projo itu bukan Pro Jokowi. Ya dia kan udah politisi sekarang. Oke. Dan ya suka-suka dia lah. Ya, dan kalau sampai begini, Budi Ari itu tahu ya bahwa apa yang dia omongin itu beda dengan omongan yang kemarin. Dia tahu. Tapi ya dia harus melakukan itu. Ya, dia harus melakukan itu karena itu kan keputusan bersama kan organisasi ya. Artinya kalau organisasi sudah mengatakan Pak Jokowi kan sudah bukan presiden ya. Artinya kalau kita masih menggunakan wajah Pak Jokowi ya, terus Pak Jokowi ternyata ada di partai lain, ya kan nggak lucu gitu ya. Dia masuk di partai lain tapi dengan logo gambar Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi adalah pengurus partai yang berbeda gitu kan. Misalnya. Jadi ya kita semua lah ya sebenarnya ini sesuatu yang ya bukan luar biasa, ini sesuatu yang biasa. Masa mereka masih mau menggunakan siluet wajah pengurus partai lain padahal mereka ada di partai yang berbeda gitu kan. Yang nggak masuk akal juga sebenarnya. Mereka menggunakan siluet itu karena Pak Jokowi adalah presiden. Ya. Ketika Pak Jokowi sudah bukan presiden dan Pak Jokowi sudah terafiliasi di partai yang lain, ya tentu mereka harus ubah. Nggak mungkin. Gitu. Nah sekalian namanya juga apa perlu dirubah. Pro Pak Prabowo. Terserah mereka kan, cuma Projo ini ya ini kan label sudah jadi jualan ya. Jadi kalau diganti ya mungkin nggak bisa jadi jualan kali gitu kan. Ya itu udahlah, itu urusan mereka yang pasti. Secara logika tidak mungkin mereka masih menggunakan wajah Pak Jokowi yang sudah bukan presiden, Pak Jokowi yang pengurus partai yang berbeda, sedangkan mereka masuk di partai yang berbeda. Itu secara matematika ya sudah jelas harus diganti lah gitu. Oke Bang, ini ada yang menyebut nih, masuknya Budi Ari, kalau jadi ya ke Gerindra, ini untuk strategi Pak Jokowi untuk menyisipkan orang-orangnya untuk lebih mendekat ke Pak Prabowo. Nah ini tujuannya untuk tetap memberi pengaruh di pemerintahan saat ini. Kira-kira menurut Bang Teddy apa benar gitu? Ya itu kan ciptaan orang yang senang berhayal aja kan. Ya Budi Ari nggak ada di Gerindra juga nggak pengaruh buat Pak Prabowo gitu. Ya Budi Arinya ya. Artinya begini nih, kalau Budi Ari itu berpengaruh ya secara politik ya kita bicara ya, tentu Pak Prabowo akan membiarkan Budi Ari masih jadi menteri kan. Ya, jadi gini nih, orang-orang luar itu orang-orang yang tidak mengetahui urusan partai, tidak mengetahui urusan internal partai,
itu biasanya menghayal sesuatu dengan cara pikir mereka gitu kan. Cuma kebetulan mereka adalah orang-orang yang ketika mereka menyampaikan halusinasi itu terekspos oleh media gitu kan. Padahal kalau orang partai beneran itu ketawa gitu kalau ngelihat begitu. Ya, apa sih ini, hayalan apaan sih? Ya. Nggak ada apa sih, apa gini, apa tujuannya Pak Jokowi harus menyisipkan orang-orangnya? Apa tujuan? Nggak ada. Sama sekali nggak punya kepentingan apapun gitu. Secara gini, kalau kita tanya ke mereka, apa keuntungan buat Pak Jokowi? Mempertahankan kekuasaan, pengaruh, mempertahankan pengaruh. Nggak ada. Yang punya kekuasaan Pak Prabowo kok. Emang kalau Budi Ari masuk ke situ terus Budi Ari jadi berkuasa? Kan enggak. Gitu kan? Oke. Makanya saya bilang kalau orang partai dengar ya omongan seperti itu, orang partai pasti ketawa. Tapi kalau yang ngomong itu orang partai, ya goblok orang partainya. Iya. Nah, ini ada respon juga nih dari Mas Wapres, Mas Gibran nih. Jadi dengan merapatnya Projo ke pemerintahan Pak Prabowo ini, dia mengisyaratkan bahwa kalau bisa semua kekuatan relawan di luar itu menginduk aja ke pemerintah. Nah ini jadi nggak ada apa ya istilahnya, check and balance dong. Kalau semua disuruh merapat, nggak ada yang kritik lagi dong, nggak ada yang ngotor lagi dong. Ya memang kenapa kalau nggak ada yang kritik? Ya kalau nggak ada kritik, nggak ada ngontrol, nanti pemerintah jalan tidak terkontrol, Bang. Kata siapa? Kan ada aturan hukum, ada undang-undang. Oke. Jadi nggak ada. Makanya saya bilang ya, tidak ada yang namanya apa sih yang selama ini kalau dibilang tuh partai pendukung pemerintah sama partai oposisi. Di Indonesia itu nggak ada yang namanya oposisi. Kenapa saya bilang gitu? Ya, oposisi itu benar-benar oposisi. Ya, kalau partai itu tidak ikut pilkada, itu baru oposisi namanya. Kenapa? Kalau partai itu ikut pilkada, ya, otomatis kan menjadi eksekutif. Oke. Iya dong. Kalau jadi ya. Iya. Kan banyak misalnya nih, kita mengatakan misalnya PDIP oposisi gitu kan, salah. Karena dia ikut pilkada. Ketika ikut pilkada artinya dia melahirkan atau orang-orangnya menjadi eksekutif. Ya. Di mana eksekutif itu ya harus sejalan dengan tunduk ke presiden gitu kan. Oke. Harus mengikuti program-program pemerintah pusat. Jadi mereka sudah bukan oposisi. Makanya di Indonesia ini keliru kalau ada yang mengatakan, partai oposisi. Kalau benar-benar ada partai yang menyatakan kami oposisi, jangan ikut pilkada. Ya, kami oposisi, kami hanya punya anggota dewan yang akan mengkritisi, karena anggota dewan kan pemantau kan. Kami akan memantau jalannya pemerintahan. Ya, nah, memantau jalan pemerintahan, tapi mereka punya gubernur. Mau jalanin mengkritik pemerintahan, tapi mereka punya bupati dan wali kota. Ya itu bukan oposisi namanya. Oke. Jadi kalau sampai ada tokoh yang mengatakan, tokoh partai yang mengatakan kami oposisi, cek dulu mereka ikut pilkada nggak? Ya kalau mereka ikut pilkada, ya ngawur berarti tokoh politik itu. Gitu. Itu. Nah, ini Bang, terkait dengan bergabungnya Projo ini kan mendapat respon juga dari partai-partai lain, khususnya PDIP. Ya ini ada yang menyebut ini memang strategi biasa, udah lumrah begitu kan. Tapi di sisi lain ada yang menganggap ini tidak konsisten. Di mana? Melompat-lompat hanya mencari insentif politik aja ini. Kira-kira kata siapa itu? Ya ada beberapa yang menyebut ini hanya cari-cari doang, udah lumrah. Maksudnya politisi PDIP gitu bilang begitu? Ya ada. Ya
kalau sampai dia bilang begitu, ya jangan masuk partai, jangan bikin partai. Karena partai politik ya ketika ya kita lihatlah ya, ketika ada di kekuasaan ya nangis-nangis ketika di luar kekuasaan nangis-nangis bicara wah pemerintah nggak pro rakyat ya, ini BBM naik, nggak peduli sama rakyat. Ketika mereka ada di kekuasaan, mereka naikin harga bensin, harga minyak, nggak ada tuh mereka nangis gitu. Oke. Ya, jadi kalau sampai mereka mengatakan begitu, ya jangan berpartai, jangan bikin partai. Karena tujuannya orang berpartai itu ya seperti yang saya bilang tadi, harus lompat-lompat mendapatkan kekuasaan. Dia lompat ke sana, dia bergabung ke sini. Itu kan bagian dari strategi agar mendapatkan kekuasaan. Jadi kalau mau bicara idealnya, ya nggak ada yang ideal. Ya. Partai ketika belum dapat kekuasaan ngomong pemerintah begini, ya tidak pro rakyat. Setelah dapat kekuasaan, ya yang mereka tuding mereka lakukan sendiri gitu kan. Iya. Jadi konyol lah gitu kan. Jadi memang politik itu untuk mendapatkan kekuasaan tidak ada kekonsistenan. Iya, dinamis ya. Terus ya. Dinamis gitu. Jadi kalau sok konsisten, ya jangan berpartai dia. Itu sih. Tapi ini memungkinkan nggak ketika Budi Ari bergabung, ini menjadi untuk membuka karpet merah bagi Mas Gibran untuk masuk juga ke Gerindra? Ya nggak masalah. Ya. Enaknya keluarga Pak Jokowi itu, ya Pak Jokowi partainya apa, anaknya partainya apa, kayak mantunya kan si siapa? Bobby di Gerindra. Iya. Pak Jokowi waktu itu di PDIP, sekarang di PSI. Kaisang ada di PSI. Ya kalau nanti pun si siapa Gibran akhirnya bergabung ke Partai Garuda, ya nggak masalah, gitu kan? Okay. Jadi ya itulah yang harus kita contoh dari keluarga Pak Jokowi. Mereka bisa beda-beda partai, tapi ya mereka tidak mempermasalahkan hal itu. Oke. Ya, itu demokrasi yang terjadi di keluarga Pak Jokowi patut diacungin jempol juga gitu. Jadi semua beda-beda partai. Nggak ada masalah gitu kan. Oke. Jadi jangankan Projo ya, wong keluarganya aja bisa beda partai gitu. Tapi kan berarti ini udah nggak lagi menjabat sebagai penasehat kan di Projo kalau seperti ini? Ya kita lihat gitu kan. Kalau Projo sudah bergabung dengan partai politik, sudah terafiliasi, ya tentu otomatis lah. Karena kan sama kayak zaman dulu Nasdem gitu kan. Nasdem kan waktu itu ormas ya, diisi oleh pengurus-pengurus partai berbeda-beda kan. Ketika Nasdem melebur jadi partai, ya otomatis pengurus-pengurus itu ya ikut. Pengurus-pengurus partai yang lain itu otomatis tidak lagi ikut di partai Nasdem. Oke. Kan. Nah, berarti kalau gitu kira-kira seberapa besar ya kemungkinan kalau dilihat saat ini Projo ini menjadi partai? Ada kemungkinan nggak kira-kira kalau seperti itu? Kalau mereka mau jadi partai, ya mereka nggak masuk ke partai lain kan. Artinya mereka mengukur diri bahwa belum sekuat itu untuk membangun sebuah partai politik. Ya kan membangun sebuah partai politik nggak gampang loh ya. Nggak gampang. Iya. Jadi ya mungkin Projo sudah punya hitung-hitungan ya bahwa mereka kalau mau mengubah dari ormas menjadi partai politik, ya mereka belum siap. Ya, otomatis mereka bergabung dengan partai politik yang mereka anggap kuat, dan tentu tujuan mereka bergabung ya ingin mendapatkan kekuasaan kan. Ya nggak masalah. Oke. Mungkin itu perbincangan kita terkait dengan Projo. Terus ikuti program dan perbincangan menarik kami di program Persepsi Salam.